I know gold is not in her. She's a Ya, kembali lagi di Unlimited ID bersama saya Daryl ini. Kali ini kita kedatangan GTX 750 Ti 2GB GDDR5 dari MSI Twin Frozer. Yes, Lord Chespleng, kita akhirnya akan membahas GTX 750 Ti di 2025. Apakah masih bisa dibilang Lord Chespleng? Oke, kita nggak perlu lama-lama. Nih, sebelumnya mohon maaf belum ada video on hand-nya karena lupa banget ngeteknya. Langsung kita ke spesifikasinya aja. Untuk spesifikasinya ada di 2GB GDDR5. VGA ini tanpa menggunakan power pin dan ada 3 output display, yaitu VGA, HDMI dan juga DVI. Seperti itu. Nah, untuk modelnya dia memiliki dual fan seperti ini tanpa power pin dan dia ada di 128 bus width-nya dengan TDP maksimum di 75 watt. Jadi, udah deh, nggak usah pakai lama-lama, kita langsung cek aja gimana performanya. Let's go! Ya, kembali lagi, ini pengetesan GTX 750 Ti 2GB GDDR5 MSI Twin Frozer. Tanpa power pin, kita ada di Descender. Kita langsung cek aja bareng-bareng untuk settingan ya. Settingan ada di medium, kita matiin VSync-nya. Kita lihat kita bisa dapat berapa FPS. Untuk di medium 1080p kita dapat di 50-an FPS menggunakan GTX 750 Ti. Tadi bener gak tuh nyebutnya 750 Ti? Salah loh. 750 Ti MSI Twin Frozer. Ini kita bisa dapat di 50-an FPS. Suhunya juga adem banget, ada di 52. Bisa lihat di pojok kiri atas. Untuk TDP-nya ada di 36 watt. Gimana nih, hemat listrik banget ya. 35-an watt. Dengan GTX 750 Ti ini lumayan lah, kita bisa main beberapa game-game, mungkin game-game e-sport, kayak gini, mini game kayak gini, game-game indie kita bisa mainin. Terus juga untuk pengguna sehari-hari sih masih lumayan oke ya, cuman memang ada beberapa game yang udah nggak support GTX 750 Ti dikarenakan support DirectX 12-nya kayak gitu. Nah, untuk si 750 Ti sendiri ini adalah kita biasa nyebut tuh dia Lord Chespleng ya, karena paling banyak banget dicari, bahkan sampai sekarang harganya pun stabil ya. Turunnya pelan banget, lama banget, dan terhitung masih lumayan tinggi untuk harganya kayak gitu. Jadi untuk main di Descender kayak gini udah aman banget ya, FPS dapat di 50-an, suhu juga tergolong adem, dan yes, VGA hemat daya seperti itu. So, nggak perlu lama-lama, kita lanjut ke pengetesan selanjutnya. Let's go. Ya, kembali lagi di pengetesan GTX 750 Ti 2GB GDDR5 dari MSI Twin Frozer. Tanpa power pin, kita ada di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Kita cek aja FPS yang didapat ada di 30-an dan kita langsung buka untuk settingannya. Untuk settingannya di sini kita menggunakan low 1080p di ultra performance. Kita bisa lihat nih di 1080p. Nah, FPS yang didapat itu ada di sekitaran 17. Tapi ini karena record ya, pastinya ada penurunan. Kemungkinan bisa di atas 20-an FPS sih. Cuman memang nggak senyaman itu ya teman-teman kalau mau main Cyberpunk ini. Jadi mungkin saran untuk menurunkan resolusi gamenya di kita coba kali ya di 1600 kali 900 mungkin. Nah, kita tes. Iya, masih blur juga. Ini blur parah sih, nggak kelihatan sama sekali. Cuman ya game ini bisa jalan dengan settingan yang benar-benar low banget kayak. Lihat itu bayangan rodanya, aduh.
Jadi ya sebenarnya untuk game-game AAA kayak gini rada maksa sih ya, bener-bener udah maksa banget kalau kita pakai GTX 750 Ti. Tapi teman-teman bisa lihat di pojok kiri atas untuk suhunya ada di 51 derajat, yang dimana ini adem banget, 99% usage, dan TDP-nya memang kecil banget ya, itu nggak tahu bener apa enggak ya di 25 watt, nggak tahu juga, cuman ya emang dia maksimum ada di 75 watt seperti itu. So ya ini Cyberpunk kayak gini maksa banget. So, nggak perlu lama-lama kali ya, kita lanjut ke pengetesan selanjutnya. Ya, kembali lagi di pengetesan GTX 750 Ti 2GB GDDR5 dari MSI Twin Frozer. Kali ini kita ada di Red Dead Redemption. Red Dead Redemption kita dapat di 20-an FPS dengan settingan, kita cek bareng-bareng aja. Kita cek resolusi 1366/768, VSync kita off, jangan lupa ini quality presetnya kayaknya udah paling rendah deh harusnya. Dia low, ada medium sedikit. Oke. Ini VSync kita dapat ada di 20-an, tapi kalau tanpa record harusnya bisa lebih nyaman sedikit ya. Ini tapi tidak di resolusi 1080p. Ini 1366 kali 768p seperti itu. Jadi ini Red Dead Redemption benar-benar maksa di bawah 20 fps sambil record nih kita tes, kemungkinan bisa nyentuh-nyentuh di 25 fps kayaknya deh. Tapi ya buat temen-temen disarankan ya janganlah, kasihan VGA dipaksain kayak gini. VRAM yang cuma 2GB juga pasti salah satu yang menghambat si GTX 750 Ti ini untuk mengeluarkan performanya kayak gitu. Oke, nggak bisa tes banyak-banyak sih di sini mah, karena ya udah dilihat aja udah begini, dia di bawah 30 fps. Tapi ya kerennya masih bisa jalanin si Red Dead Redemption ini ya. Oke, kalau gitu nggak perlu lama-lama, kita lanjut ke pengetesan selanjutnya. Ya, kembali lagi di pengetesan GTX 750 Ti 2GB GDDR5 dari MSI Twin Frozer. Kali ini kita ada di Valorant. Kita langsung cek aja untuk settingannya. Untuk settingannya dia ada di low semua nih ya. Ada belum satu, ini low semua. Ini kita off semua dulu aja. Terus juga kita di 1080p. Dan langsung kita tes aja gimana performanya GTX 750 Ti Valorant. Waduh, oke, masih warm up sih. Kita tes. Waduh, aim parah banget. Nah, kita bisa lihat nih FPS yang didapat ada di 100-an, nyampe 202, 195 FPS, yang dimana ini udah oke banget ya. Udah oke banget buat 750 Ti tanpa power pin, hemat daya, kita bisa menyentuh di atas 200 fps ya dengan settingan low. Dimana ini udah oke banget sih. Suhu juga teman-teman bisa lihat di pojok kiri atas, suhu ada di 40-an fps, yang dimana ini udah oke banget, aman. Wow, kena. Jadi ya ini masih bisa jadi salah satu graphic card yang digunakan untuk teman-teman ya yang mau main game-game e-sport ringan aja. Valorant mungkin, Dota 2 mungkin, ini masih oke banget sih. Masih bisa jadi pilihan. Dengan harga dan listrik yang tergolong hemat, ini udah oke banget sih. Gitu. FPS nya nyentuh 200 sudah nyaman banget. Oke, sekian pengetesan si GTX 750 Ti 2GB GDDR5 ini. Kita lanjut ke konklusinya. Let's go. Ya, ternyata beginilah kekuatan dari 750 Ti di 2025. Masih lumayan oke mungkin untuk beberapa game-game e-sport atau game-game lawas ya, game-game ringan yang lama.
itu masih bisa jadi salah satu pilihan sih untuk teman-teman yang masih mau ngincar VGA ini. Kelemahannya hanya ya di DirectX 11 aja sih. So, buat teman-teman bisa komen di bawah, dan yang suka video seperti ini jangan lupa like, comment, dan subscribe, and kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you for watching, bye. I know.